tadi kita udah bicara soal kenapa UX research itu penting. Sekarang kita akan bicara lebih kepada jabatannya gitu ya, role-nya. Apa sih peran dari UX researcher itu dan apa bedanya dengan role UX lain gitu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah UX designer atau UX writer. Nah, ini serupa tapi tak sama mungkin ya dari segi istilah, tapi sebenarnya dari segi role itu cukup berbeda jauh. Nah, kita akan bahas satu-satu mulai dari UX researcher itu sendiri. Jadi ini saya menjelaskan dari kacamata design thinking process, teman-teman. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, design thinking process itu adalah proses untuk mendesain, obviously gitu, proses untuk menciptakan satu desain produk gitu ya. Biasanya dimulai dari kita empathize dulu, berempati, mencari tahu apa yang menjadi masalah yang harus kita pecahkan gitu. Kemudian mendefinisikan ide-ide gitu ya. Kemudian ideation ini sebenarnya pertajaman dari tadi empathize dan define. Setelah kita tahu masalahnya segala macam, kemudian ideation itu lebih kepada memetakan kira-kira solusi mana yang betul-betul mungkin untuk diwujud nyatakan untuk menjawab tadi masalah-masalah yang sudah didefinisikan di awal. Kemudian prototyping ini membuat tiruan lah ibaratnya gitu, tiruan dari produk yang nantinya akan kita luncurkan. Dan testing, jadi setelah ada prototype-nya, lantas kita coba tes kepada real users atau pengguna yang menjadi target kita nantinya gitu ya, untuk mengetahui respon mereka, penerimaan mereka terhadap produk kita. Nah, kalau dari kacamata design thinking process, UX research itu ibarat kata jadi satpam di gerbang depan sama gerbang belakang, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari highlight di sini, UX research itu megang peranan di empathize sama define di garda depan gitu ya, di gerbang depan. Sementara megang peranan juga di bagian testing di garda belakang gitu ya, gerbang belakang. Nah, kalau misalnya di gerbang depan di empathize sama define, researcher ini melakukan yang namanya discovery research. Ini sesuai dengan namanya ya teman-teman ya, discover, mencari tahu ya, mencoba untuk memahami pengalaman dan kebutuhan pengguna gitu ya, untuk lebih menyelami gitu ya teman-teman ya, apa sih sebenarnya fenomena yang terjadi di lapangan gitu, yang mungkin kita selama ini nggak tahu, kita nggak aware gitu ya sama itu. Nah, itu yang dinamakan sebagai discovery research. Nah, sementara kalau di tahap testing, ngelakuinnya itu validation research, validasi. Oke, saya udah punya ide-ide nih, saya sudah tuangkan ke dalam prototype. Apakah benar penuangan ide dalam prototype ini sebetulnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh target market kita? Apakah benar ide-ide atau ya dalam tanda kutip ya, asumsi gitu ya, yang dituangkan dalam prototipe ini bisa diterima sama user-user kita gitu ya. Jadi ketika sudah muncul satu rancangan prototipe, kita nggak lantas langsung oh ya luncurin aja gitu, enggak ya teman-teman ya, kita tes dulu gitu. Kenapa? Supaya kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin kurang match gitu ya dengan target market kita, setidaknya kita bisa betulkan dulu, kita bisa improve dulu sebelum nanti diluncurkan lebih masif. Secara effort mungkin lebih kecil, secara biaya juga lebih minim gitu. Dan secara disruption ya, mungkin secara dalam tanda kutip gangguan yang ditimbulkan kalau misalnya aplikasi udah rilis kemudian kita improve, kan mungkin ada jam-jam tertentu yang harus nonaktif nih untuk maintenance dan seterusnya. Nah, disruption seperti itu mungkin bisa diminimalisir gitu ya, kalau misalnya kita lakukan improvementnya sebelum di launch gitu. Dan supaya nanti ketika di release pun lebih match juga gitu, lebih bisa diterima lagi sama target market kita. Itu fungsinya testing. Jadi again, kalau bicara soal tugas, UX researcher itu satpam di gerbang depan sama gerbang belakang gitu ya, megang peranannya di empathize, define, sama testing ya. Nah, kemudian ini sekilas terkait dengan job description dari UX research itu sendiri. Jadi memang lebih banyak berkaitan sama
interaksi pengguna gitu ya, benar-benar kita yang menghadapi gitu ya, kita yang mengumpulkan data primer gitu ke target market, ke user-user gitu ya, kemudian nanti kita melakukan pengolahan, kita melakukan presentasi juga gitu ke para pemangku kepentingan di perusahaan kita, dan kita juga mengadvokasi gitu ya istilahnya ya teman-teman ya, supaya apa yang menjadi temuan riset itu betul-betul bisa diimplementasi oleh perusahaan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, pekerjaan dari UX researcher. Nah, kalau misalnya UX designer gimana? Nah, kalau baca di sini teman-teman ya, kita pahami dari kacamata design thinking process, UX designer itu sebetulnya bertanggung jawab di kelima tahap atau kelima fase di design thinking process itu sendiri gitu ya. Jadi kalau tadi kita enak ya teman-teman ya, UX researcher itu 3, nah ini 5-limanya UX designer yang pegang semua gitu. Empathize, define, ideate, prototype, test, semuanya mereka yang megang gitu. Nah, sebetulnya memang dari segi porsi mungkin ada yang lebih berat gitu ya ibaratnya. Kalau misalnya kita bicara soal tadi tahap ideation sama tahap empathize, mungkin di sana UX researcher yang lebih berat porsinya gitu. Tapi bukan berarti UX designer tidak berpartisipasi, ikut partisipasi juga gitu ya. Makanya tadi kita lihat 5-limanya tuh dipegang tanggung jawabnya sama UX designer gitu. Dan ini merupakan beberapa contoh job description dari UX designer gitu teman-teman. Jadi beliau bertanggung jawab untuk menghasilkan ide gitu ya, kemudian desain prototipe-nya juga beliau yang harus tanggung jawab untuk buat gitu ya, kemudian termasuk melakukan tes itu juga bisa dilakukan sama UX designer gitu. Mungkin bisa hand in hand dengan UX researcher gitu ya, kerjasama dengan UX researcher maksudnya, bisa juga secara independen gitu, karena di beberapa perusahaan memang UX designer diminta gitu ya, diminta untuk juga menguasai skill yang berurusan dengan tadi testing, evaluation dan lain sebagainya gitu. Jadi sedikit berbeda gitu ya teman-teman ya dengan UX researcher. Nah, kalau UX writer beda lagi teman-teman ya, karena fokusnya adalah terhadap tulisan ya, writer gitu ya, berhadapannya dengan tulisan gitu, sehingga lebih banyak perannya di prototype gitu. Kenapa? Karena kalau bicara soal prototype itu bukan bicara sama terkait dengan visual doang teman-teman gitu ya, bukan bicara soal tampilan doang, tampilan as in gambar gitu ya, terus simbol, warna dan seterusnya, bukan cuma itu. Tapi di prototype juga kita muat narasi-narasi yang betul-betul sebisa mungkin menggambarkan nanti narasi yang kita mau muat di aplikasi kita yang sudah jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau di prototype itu bukan lagi tulisannya lorem ipsum, mungkin teman-teman tahu ya soal itu ya, bukan lagi soal tulisan dummy, tapi sebisa mungkin kita sudah memuat kata-kata yang nantinya kita akan ikut luncurkan bersama produk kita. Karena nanti ketika testing kita bukan cuma ngetes soal komponen-komponen visual, tapi juga kita ngetes pemahaman user kita terhadap tulisan-tulisan yang ada di produk kita gitu ya. Nah, makanya ketika proses prototyping, UX writer juga harus ikut evaluasi gitu ya. Sebelum nanti dites harus dievaluasi dulu. Ini udah benar belum ya tulisannya sesuai dengan apa yang kita maksudkan, yang kita intensikan gitu. Supaya nanti ketika dites memang harapannya pengguna-pengguna kita sudah bisa memberikan masukan gitu ya terkait dengan kalimat yang mau kita package di produk end product kita lah, istilah seperti itu ya. Dan ini merupakan beberapa contoh job description dari UX writer gitu. Jadi tulisan-tulisan yang selama ini kita lihat gitu ya di pesan kesalahan atau error message, tulisan-tulisan di apa misalnya kalau kita lihat ada TNC gitu ya, TNC mungkin legal yang bikin ya, tapi kayak tulisan di tombol
Itu UX writer yang bikin, teman-teman, gitu ya. Mereka yang memikirkan kira-kira kata-kata apa yang tepat untuk pada akhirnya bisa dipahami oleh pengguna dari berbagai macam kalangan gitu. Jadi cukup berbeda ya teman-teman ya, peran antara UX researcher, UX designer, dan juga UX writer. Mudah-mudahan sampai sini sudah lebih tergambar gitu peran dari masing-masing orang di ranah UX seperti apa.